saya dengan NIM 2202010045. Di sini saya akan presentasikan tentang metode perlindungan pantai menggunakan konsep hybrid engineering. Pendahuluan, struktur pemecahan gelombang bambu permeable atau saat ini di Indonesia populer dengan nama struktur hybrid engineering atau struktur HE. Telah banyak dipasang di pesisir pantai utara Jawa dan daerah-daerah lainnya. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP telah memasang hingga lebih dari 14 km struktur HE untuk Pantura Jawa, meliputi beberapa daerah seperti Karawang, Subang, Indramayu, Tegal, Kendal, Cirebon, Brebes, Semarang, Demak, Jepara, Pati, Rembang, dan Gresik. Perlindungan pantai. Perlindungan pantai itu krusial apalagi dengan perubahan iklim, kenaikan muka air laut, dan ancaman erosi yang makin nyata di banyak wilayah pesisir. Ada beberapa strategis yang bisa dilakukan. Bisa dibagi jadi struktur non-struktural dan alamiah ekologis. Jadi, kita akan membahas tentang strategis yang alamiah ekologis. Hybrid engineering. Hybrid engineering merupakan konsep inovatif yang berusaha untuk bekerja dengan alam, bukan melawannya. Konsep ini berusaha untuk menggabungkan iklim teknik sipil atau engineering dan proses alam dan sumber daya, menghasilkan solusi sistemis yang lebih mampu beradaptasi dengan perubahan keadaan. Hybrid engineering adalah salah satu metode yang diterapkan pada alat pemecah ombak atau APO yang didesain khusus oleh insinyur dari Belanda. Teknologi ini terbuat dari struktur dari kayu, ranting-ranting bambu yang dilalui air dan lumpur sehingga dapat memecahkan gelombang. Selanjutnya, permasalahan di wilayah pesisir. Ada 5, yaitu abrasi pantai yang makin parah, yang kedua kenaikan muka air laut, yang ketiga hilangnya ekosistem mangrove dan terumbu karang, yang keempat itu dampak terhadap pemukiman, tambak, dan infrastruktur. Konsep utama hybrid engineering. Hybrid engineering atau yang disebut dengan HE merupakan konsep inovatif yang berusaha bekerja sama dengan alam untuk mengembalikan proses hilangnya sedimen, bukan melawannya. Saat ini banyak ditemukan di pantai Indonesia yang tererosi secara dramatis. Konversi hutan mangrove menjadi tambak ikan atau udang telah menyebabkan hilangnya fungsi perlindungan pesisir. Bangunan yang menganut sistem perakaran mangrove ini dalam jangka panjang akan ditanami oleh mangrove setelah sedimennya terkumpul. Sampai dengan artikel ini ditulis konstruktur HE sudah dibangun di Damek oleh warga setempat dengan pengawasan langkah dari tim SEMAT. Elemen-elemen utama dalam konsep hybrid engineering, yaitu yang pertama itu struktur permeable, yang kedua rehabilitas mangrove, yang ketiga partisipasi masyarakat lokal, yang keempat solusi berbasis alam, yang kelima itu pemulihan ekosistem. Selanjutnya, keuntungan dalam hybrid engineering. Pengurangan abrasi dalam banjir ROB, struktur permeable dan mangrove dapat mengurangi kekuatan gelombang dan pemecah erosi. Yang kedua itu pemulihan ekosistem, rehabilitas mangrove dapat memulihkan ekosistem pantai yang rusak. Yang ketiga itu efektif jangka panjang. Pendekatan ini merupakan perlindungan segera melalui struktur keras dan memperkuat garis pantai dalam jangka panjang melalui solusi berbasis alam. Yang keempat itu partisipasi masyarakat lokal. Masyarakat lokal dilatih untuk menanam dan merawat mangrove sehingga mereka memahami pentingnya menjaga ekosistem pesisir. Tujuan dan manfaat HE. Tujuan utama hybrid engineering adalah mengatasi masalah abrasi pantai dan banjir ROB dengan menggabungkan struktur keras atau seperti breakwater dan solusi berbasis alam seperti rehabilitas mangrove.
Manfaat dari pendekatan ini meliputi pengurangan abrasi dan banjir, pemulihan ekosistem, efektivitas jangka panjang, dan partisipasi masyarakat lokal. Manfaatnya itu ada dua, pengurangan abrasi dan banjir (ROB), kombinasi breakwater dan mangrove efektif dalam mengurangi abrasi dan dampaknya terhadap permukiman dan lahan produktif. Yang kedua itu pemulihan ekosistem. Rehabilitas mangrove membantu meningkatkan keanekaragaman hayati dan menyediakan habitat penting bagi berbagai spesies laut. Oke. Selanjutnya itu ada kelebihan hybrid engineering. Hybrid engineering adalah kemampuannya untuk bekerja sama dengan alam, mengembalikan sedimen yang hilang, dan membangun struktur yang ramah lingkungan seperti breakwater dan perangkap sedimen. Hybrid engineering memungkinkan air dan lumpur untuk melalui struktur, memecahkan gelombang tanpa memantulkannya, dan memungkinkan sedimen terperangkap di dalamnya, sehingga dapat ditanami mangrove di kemudian hari. Contoh wilayah Indonesia yang telah melakukan hybrid engineering. Yang pertama itu Desa Tanjung Widoro, Kecamatan Bungah, Kabupaten Gresik. Program teknologi hybrid engineering ini dilakukan oleh PT Petrokimia Gresik sebagai upaya konservasi pesisir dengan pembangunan struktur hybrid engineering sepanjang 100 meter menggunakan bambu dan ranting pohon Acacia sp. Dampak konstruktur hybrid engineering dari Belanda yang dibangun di Demak dengan konsep APO mulai menunjukkan efektivitas dalam mengurangi abrasi pantai. Desa Cemara, Desa Cemara Jaya, Kabupaten Karawang, tim peduli pesisir ITB membangun hybrid engineering untuk merendam abrasi dan banjir ROB di wilayah ini. Kesimpulannya, saya mengambil 3 kesimpulan. Yang pertama itu, hybrid engineering merupakan pendekatan modern dalam perlindungan pantai yang menggabungkan metode struktural atau hard engineering dengan solusi berbasis alam, soft engineering, sehingga mampu memberikan perlindungan fisik sekaligus mempertahankan keseimbangan ekosistem pesisir. Yang kedua itu strategis perlindungan pantai berbasis hybrid engineering terbukti lebih ramah lingkungan, adaptasi terhadap perubahan iklim, dan berkelanjutan dibandingkan metode perlindungan tradisional yang seringkali menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Yang ketiga itu keberhasilan strategis perlindungan pantai dengan konsep hybrid engineering membutuhkan kerjasama lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, akademis, dan pihak swasta, serta didukung dengan pendekatan edukasi dan monitoring berkala untuk memastikan fungsi perlindungan dan nilai ekosistem dapat terjaga dalam jangka panjang. Saya menyediakan 2 referensi di sini. Sekian presentasi saya. Terima kasih.